Teknik ngobrol yang bikin cewek jatuh cinta diam-diam. Gue mau nanya sesuatu dulu. Pernah nggak lu ngobrol sama cewek dan rasanya nyambung banget? Ketawa bareng, topiknya mengalir. 2 jam berasa 2 menit, tapi besoknya dia biasa aja sama lo. Nggak ada yang berubah, nggak ada rasa spesial yang tumbuh dari sisi dia. Lu bingung, kan kemarin ngobrolnya enak banget? Nah, disinilah banyak cowok salah kaprah. Ngobrol enak itu perlu, tapi ngobrol enak doang belum cukup. Ada teknik-teknik spesifik dalam percakapan yang secara psikologis bisa bikin seseorang diam-diam mulai ngerasa tertarik sama lo tanpa lo perlu bilang sepatah kata pun soal perasaan lo. Dan hari ini, gue bakal bongkar semuanya. Pertama, gue mau jelasin dulu kenapa obrolan yang enak aja belum tentu bikin dia tertarik. Ketertarikan itu bukan cuma soal konten obrolan. Ketertarikan itu soal bagaimana lo bikin dia merasa selama obrolan berlangsung. Ada penelitian dari psikolog Arthur Aron, dia nemu bahwa 2 orang asing bisa ngerasa bonding yang dalam hanya dalam 45 menit, bukan karena topiknya seru, tapi karena cara mereka saling bertanya dan mendengarkan. Artinya apa? Lo bisa ngobrol soal cuaca dan tetap bikin dia klepek-klepek. Atau lo bisa ngobrol soal hal yang dalam, tapi tetap nggak ninggalin kesan apapun. Yang bedain, tekniknya. Dan gua bakal kasih lo teknik itu satu persatu. Teknik pertama namanya the deep dive question. Kebanyakan cowok ngobrol di permukaan. Kerja di mana? Suka film apa? Weekend biasanya ngapain? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak salah, tapi nggak bikin lo memorable. The deep dive itu beda. Ini tentang ngerespon jawaban dia dengan pertanyaan yang lebih dalam, yang nunjukin lo beneran dengerin dan penasaran sama dia sebagai manusia, bukan sekadar basa-basi. Contoh konkretnya, dia, gue suka traveling, cowok biasa. Oh seru, udah kemana aja? Lo dengan deep dive, traveling yang paling ngerubah cara lo ngeliat hidup tuh yang mana? Lihat bedanya? Pertanyaan kedua itu nggak bisa dijawab asal-asalan. Dia harus mikir. Dia harus masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang berbagi sesuatu yang dalam sama lo, otak mereka secara otomatis mulai mengasosiasikan lo dengan rasa nyaman dan rasa dimengerti. Itu awal dari ketertarikan. Teknik kedua, mirroring dan pacing. Ini teknik yang dipakai negosiator FBI, terapis, dan ternyata orang-orang yang secara alami karismatik. Mirroring itu simple. Ulangi kata-kata kunci yang dia pakai dalam respons lo. Bukan meniru kayak parrot, tapi echo hal yang penting. Contoh, dia. Gue lagi capek banget sama rutinitas. Ngerasa kayak hidup gue monoton. Lo. Monoton lo ngerasa kayak nggak ada yang baru? Atau lebih ke ngerasa nggak berkembang? Lo nggak langsung kasih solusi. Lo nggak langsung cerita pengalaman lo. Lo masuk lebih dalam ke dunianya. Dan itu bikin dia ngerasa lo adalah satu-satunya orang yang beneran dengerin dia hari ini. Pacing itu soal menyesuaikan energi dia. Kalau dia lagi excited, lo ikut excited. Kalau dia lagi reflektif dan serius, lo turunin tempo lo juga. Orang merasa paling nyaman sama orang yang energinya selaras sama mereka. Teknik ketiga ini mungkin yang paling counterintuitif. Jangan takut sama jeda. Kebanyakan cowok takut sama silence dalam obrolan. Jadi mereka ngisi setiap celah dengan lelucon, dengan cerita, dengan apapun supaya nggak awkward. Padahal, jeda yang tepat itu powerful. Ketika dia selesai ngomong sesuatu yang dalam dan lo nggak langsung buru-buru jawab, lo diem sebentar, lo tatap dia. Itu sinyal bahwa lo bener-bener memproses apa yang dia bilang. Bukan cuma nunggu giliran lo ngomong. Dan itu langka banget. Di dunia yang semua orang rebutan ngomong, jadi pendengar yang hadir secara penuh itu jadi salah satu hal paling menarik yang bisa lo tawarkan ke seseorang. Teknik keempat, vulnerable disclosure atau keterbukaan yang terukur. Ini bukan berarti lo curhat semua masalah lo dari awal. Ini soal berbagi sesuatu yang genuine dan sedikit personal di waktu yang tepat untuk membuka pintu agar dia mau berbagi juga. Contoh,
Dia cerita tentang mimpinya yang setengah-setengah dia percayai. Lo bisa bilang, gue tahu banget perasaan itu. Pernah ada satu titik gue hampir nyerah dari hal yang paling gue inginkan. Dan jujur, kadang masih ada suara kecil yang bilang, emang lo bisa? Tapi gue pilih jalan terus. Lo nggak drama, lo nggak lebay, tapi lo nunjukin bahwa lo juga manusia yang punya perjuangan. Dan itu bikin lo jauh lebih relatable dan menarik dibanding cowok yang sok sempurna. Teknik kelima ini yang paling underrated tapi efeknya luar biasa. Namanya the callback. Ini tentang mengingat detail kecil yang dia ceritain dan menyebutnya lagi di waktu yang nggak dia sangka-sangka. Contoh, 2 hari lalu dia nyebut soal kucing peliharaannya yang lagi sakit. Tiba-tiba lo chat, kucingnya udah mendingan belum? Itu aja. Tapi efeknya, dia langsung ngerasa, dia ingat. Dari sekian banyak hal, dia ingat hal kecil yang gue ceritain. Dan otak dia langsung label lo sebagai seseorang yang beneran peduli, bukan sekadar ngobrol basa-basi. Callback itu bukti bahwa lo dengerin dengan hati, bukan cuma dengan telinga. Sering ngerasa udah usaha maksimal, tapi tetap nggak nyambung sama dia. Bisa jadi lo salah pendekatan, karena beda tipe cewek, ketika fans beda cara deketin. Kalau iya, cek link di kolom komentar. Karena ada e-book cara dekatinin 8 tipe cewek. Teruji ampuh buat lo. Di sana lo bakal nemuin pendekatan spesifik buat tiap tipe cewek yang beda-beda. Bukan tips generik yang sama buat semua orang. Cek linknya sekarang sebelum lo salah langkah lagi. Sekarang lo mungkin nanya, kenapa semua teknik ini work secara psikologis? Jawabannya ada di satu konsep. Perasaan dimengerti. Psikolog Carl Rogers pernah bilang bahwa kebutuhan paling fundamental manusia adalah merasa didengar dan dipahami. Bukan dipuji, bukan dihibur, bukan dikagumi, tapi dimengerti. Semua teknik yang gue kasih tadi, deep dive, mirroring, vulnerable disclosure, callback, semuanya punya satu benang merah. Mereka semua menciptakan perasaan bahwa lu beneran hadir dan peduli sama dia sebagai manusia. Dan ketika seseorang ngerasa dimengerti sama El, mereka nggak akan ingat apa yang lu bicarain. Tapi mereka akan selalu ingat bagaimana rasanya ngobrol sama lu. Dan rasa itulah yang tumbuh jadi ketertarikan. Jadi gue mau recap cepat buat lu. 5 teknik ngobrol yang bisa bikin cewek diam-diam jatuh. Big Smash, the deep dive. Question masuk lebih dalam dari permukaan 2 bone. Mirroring and pacing, selaraskan energi dan kata-katanya. 3. Biarkan keheningan berbicara, jeda itu tanda lo hadir. 4. Vulnerable disclosure, buka diri secara terukur dan genuine. Vivid the callback, ingat detail kecil yang dia ceritain. Tapi gue mau tutup dengan satu hal yang lebih penting dari semua teknik itu. Teknik ini works bukan karena lo jadi manipulatif. Teknik ini works karena lo jadi versi lo yang lebih sadar, lebih hadir, dan lebih genuine dalam setiap percakapan. Dan cowok yang kayak gitu, langka, dan otomatis jadi menarik. Kalau video ini kasih lo perspektif baru, klik subscribe sekarang. Karena di channel ini, setiap minggunya gue bahas psikologi hubungan, komunikasi, dan cara jadi versi terbaik dari diri lo. Gratis, konsisten, dan gue jamin selalu ada yang bisa lo bawa pulang dari sini. Subscribe, aktifin loncengnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari gue, dan selamat mencoba tekniknya.